kita satu-satunya klub profesional yang saat ini di Sulawesi Utara ini berkompetisi di Liga Sepak Bola Profesional. Kalau tujuan ya bagaimana kita bisa promote atau naik level ke Liga 1. Halo Pak Mirsa. Halo. Perkenalkan saya Virgi. Saya Stacy. Halo. Nah, sekarang orang akan cicit sedikit tentang Sulut United. Karena Pak Mirsa udah jauh-jauh datang untuk memantau perkembangan tim Sulut United. Karena Pak Mirsa ini sendiri adalah President of Sulut United. Wah, luar biasa. Memang ya kalau CEO di bidang sepak bola itu terlihat lebih muda ya, lebih ganteng gitu. Mungkin nggak terlihat, sekarang saya masih muda memang. Okay. Jadi bukan terlihat dan memang masih muda gitu ya. Oke. Nah, gimana perjalanannya ke Manado? Cukup capek sih ya, karena pesawatnya juga kayaknya sejak endemi ini nggak terlalu banyak pilihan ya. Jadi tadi kemarin berangkat jam 2.30 dari Jakarta, mendarat jam 7, langsung dengan kegiatan-kegiatan gitu kan. Tapi ya kita nikmatin aja. Saya senang sekali berada di sini, berada di Manado lagi. Tentunya bukan hanya makanannya yang saya kangenin ya, tapi juga teman-teman di sini, teman-teman yang sudah membantu ada di Sulut United dan bisa bertemu dengan tim pelatih dan tim pemain juga. Oke, sejauh ini perkembangan dari Sulut United menurut Pak Mirsa bagaimana? Kalau perkembangan pastinya positif ya. Kita mungkin melihatnya dari sejak kita berdiri ya, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kemarin, perkembangannya selalu positif. Dari tahun pertama ada perkembangan ke tahun kedua, walaupun sempat terhenti dengan COVID, tapi tahun kemarin kita sempat lolos ke 8 besar. Jadi secara perkembangan, alhamdulillah kita selalu positif dan mudah-mudahan di 2022 ini kita bisa mencapai target apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman fans juga lebih semangat lagi dengan pencapaian kita di musim lalu. Harapannya di musim ini bisa menjadi milestones yang bagus lah buat Sulut United. Kenapa tertarik di dunia sepak bola, Pak? Kenapa tertarik? Iya, kenapa tertarik? Waduh, ini pertanyaan yang gampang-gampang susah nih ya. Kalau ditanya kenapa tertarik, ini mungkin sesuatu yang sudah dari lahir ya gitu. Mungkin kalau saya cerita sedikit background gitu ya. Kalau dari ayah kebetulan juga dulu bekas pemain sepak bola. Jadi cukup lama dia berkecimpung, setelah menjadi pemain juga cukup aktif juga di organisasi, dan bahkan setelah organisasi pun masih sampai sekarang masih aktif di sepak bola, khususnya di kompetisi usia muda. Jadi kalau ditanya sejak kapan ya, sejak lahir dulu gitu ya. Saya dari awal tuh suka ikut ke stadion dibawa sama ayah. Kemudian juga saya sering kayak nonton bola tuh udah kayak mungkin kayak teman-teman juga gitu. Kita udah semua itu hobi dari sepak bola gitu ya. Jadi ketika kemarin juga diberikan amanah untuk diminta untuk membantu Sulut United, ya saya dengan senang hati, dan juga saya paham tanggung jawabnya juga cukup besar, terutama terhadap masyarakat sekitar Sulut. Tapi memang ini sesuatu yang memang ini passion saya juga dari kecil. Nah itu ketika memang itu sudah passion, tentunya dalam bekerja kita tidak merasa ini sebagai satu hambatan ya. Kita sangat enjoy dengan prosesnya, dan mudah-mudahan ya ini ya bisa berdampak positif juga untuk perkembangan sepak bola di Sulawesi Utara khususnya. Iya, amin. Nah, membanggakan sekali sih memang, karena Pak Mirsa ini sudah begitu kenal sepak bola dan mau membantu Sulawesi Utara, terlebih khusus Sulut United untuk berkembang lagi di dunia sepak bola. Thank you so much sebagai warga negara Sulut. Sangat-sangat berterima kasih loh Pak Mirsa mau membantu Sulawesi Utara, Sulut United. Apalagi kan Sulut United ini merupakan salah satu klub satu-satunya kan di Sulawesi Utara. Ya, jadi memang mungkin kita satu-satunya klub
profesional yang saat ini di Sulawesi Utara ini berkompetisi di Liga sepak bola profesional. Kita sangat beruntung apabila dibandingkan dengan mungkin beberapa klub lain ya di daerah, terutama di Pulau Jawa misalnya gitu ya, ada beberapa klub yang lokasinya berdekatan, jadi mungkin pendukungnya juga banyak terpecah gitu ya. Kita sementara di Sulawesi ini, di utara ini memang hanya ada Sulut United. Nah itu ya, ini yang harusnya kita bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk lebih mengembangkan lagi. Yang pertama, euforia sepak bola di Sulawesi Utara, dan yang kedua adalah menghidupkan lagi sejarah-sejarah yang lama dulu pernah tercipta ya dari Provinsi Sulawesi Utara, supaya kedepannya kita bisa lebih membangun dan membina bibit-bibit muda untuk menjadi andalan Sulut, dan juga mungkin harapannya bisa berkecimpung di tim nasional Indonesia juga ke depannya. Yes, nah berbicara tentang bibit-bibit muda, Pak Mirsa, ini juga Dewan Penasihat IJSL, Indonesia Junior Soccer League, dan beberapa ada Football Academy lainnya. Jadi di Sulut United ini juga ada namanya SUFA, Sulut United Football Academy. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana perkembangan atau komentar soal SUFA? Ini sangat-sangat positif ya. Jadi memang sejak awal didirikan klub Sulut United itu memang ini merupakan salah satu program jangka panjang yang saya rasa ini satu kewajiban juga buat kita sebagai klub untuk mengembangkan dan maju bersama talenta-talenta muda, terutama talenta lokal dari Sulawesi Utara. Yang kedua, mungkin saya ingin mencoba membuat atau mereplikasikan hal yang sama dengan apa yang sudah sempat kami buat sebelumnya di Indonesia Junior Soccer League. Ya tadi mungkin background-nya kan tadi saya sudah cerita sedikit ya mengenai background saya sebagai aktif di pembinaan usia muda gitu ya. Nah ini saya sangat senang sekali dengan progres SUFA sekarang. Jadi memang dari 2021 kita mulai dengan 65 anak. Per hari ini kita bisa dengan bangga menginformasikan sudah hampir sekitar 250 anak yang bergabung di bawah SUFA, dan juga terbukanya beberapa anak cabang dari Sulawesi SUFA ini. Selain di Manado, kita sudah ada beberapa area seperti di Tulap, di Lelem Sonder, kemudian di beberapa area di Minahasa juga, yang memang bertujuan untuk lebih mendekatkan kita kepada masyarakat di sekitar. Gitu dah. Jadi mudah-mudahan dari akademi ini kita juga bisa lebih membina juga secara selain dari sisi teknis, tapi juga dari sisi pembentukan karakter. Karena yang namanya pengembangan usia muda itu tidak hanya fokus melulu terhadap teknis, tapi juga yang lebih penting adalah membangun karakter anak ini supaya bisa menjadi lebih percaya diri, misalnya bisa lebih mengenalkan dia kepada it's not about just winning or losing, tapi juga kalau memang menang kita juga harus bisa berbesar hati untuk bisa mengangkat yang mungkin kalah gitu ya, tapi juga kalau kalah kita juga harus bisa menerima secara lebih dewasa untuk kita berbuat lebih baik lagi di yang kemudian hari. Jadi sebenarnya banyak sekali poin-poin positif dari pengembangan akademi ini sebenarnya. Jadi itu yang lebih penting menurut saya. Jadi it's a win-win solutions gitu ya. Mungkin dari 200 anak mungkin yang nanti akan menjadi pemain profesional hanya sekian persen ya. Tapi mungkin yang lebih penting adalah setelah dia bergabung di Sulut United Football Academy, dia memiliki modal untuk dia maju untuk melihat masa depan lebih positif lagi dengan tentunya pembinaan karakter dan attitude yang bagus dari tim manajemen maupun tim kepelatihan di Sulut United Football Academy. Oke, luar biasa ya. Ini Pak, ada kemungkinan nggak SUFA sendiri collab sama IJSL? Wah, itu nanti mungkin kita detailsnya kita belum bisa, ini masih dalam proses ya, tapi ini sesuatu yang sudah kita pikirkan juga ya, kolaborasi. Tentunya dengan adanya Sulut United Junior League ini atau SUJL ini merupakan satu milestone yang penting juga bagi kita ya, karena ini akan menjadi program rutin yang kami harapkan bisa sustain ke depannya itu selama bertahun-tahun ke depan gitu, karena memang yang kami rasakan selama ini masih belum ada satu kompetisi yang sifatnya rutin
di Sulawesi Utara, di mana anak-anak bisa mengembangkan atau men-showcase skill mereka, dan kedepannya kita sudah membuat satu blueprint ya. Salah satunya adalah dengan adanya potensi kerjasama dengan Indonesia Junior Soccer League juga IJSL, karena memang dari sisi mungkin dari sisi competition management misalnya kita bagaimana cara mengelola satu kompetisi yang lebih profesional. Kemudian yang kedua adalah bagaimana selain kita memberikan bahan untuk mereka dari sisi teknikal, tapi juga kita memberikan dari sisi non teknikal seperti adanya penyuluhan atau bimbingan psikologi bagi anak maupun bagi orang tua misalnya, itu pun sudah masuk ke program. Dan yang terakhir mungkin adanya kerjasama, karena memang kita setiap tahun ini dari IJSL tuh mengirimkan tim terbaik ke Gothia Cup di Swedia maupun di Cina, dan mungkin ke depannya kita akan ada satu kerjasama di mana anak-anak SUJL ataupun SUFA bisa berpartisipasi juga di level internasional, baik di Cina maupun di Swedia misalnya. Jadi tentunya ini menjadi nilai yang positif juga ya buat orang tua untuk lebih mempercayakan pendidikan sepak bola dan pembentukan karakter ini melalui SUFA dan program SUJL yang kita sedang bangun. Iya sih, semua tujuannya pasti ingin berkembang. Pasti, harus kita harus dan berkembang. Di SUFA ini memang Firji juga setuju sih tadi bilang kalau pendidikan karakter itu penting, perkembangan dari attitude, makanya itu mungkin yang membedakan SUFA dengan football academy yang lainnya. Ya, tentu ya. Jadi memang ini sekali lagi mungkin itu salah satu atau bukan salah satu, mungkin yang terpenting tadi ya adalah pembinaan anak-anak ini ya, karena mempersiapkan mereka untuk masa depan gitu ya. Tadi mungkin kalau yang namanya attitude atau karakter itu bisa digunakan baik di sepak bola maupun di luar sepak bola gitu, karena kami sangat yakin karena kan tidak semua anak-anak ini akan menjadi sepak bola profesional. Akan ada yang menjadi mungkin kerja di bank ya, kerja di sebagai wirausaha gitu kan, tapi terlepas apapun tujuan mereka, mereka sudah memiliki modal dari pembentukan karakter dan attitude yang positif, terutama juga dari sisi akademis juga itu kita perlu perhatikan juga ya gitu. Dan yang terakhir mungkin juga saya lupa sampaikan tadi, kita ada kerjasama juga sama Inspire Academy ya, di mana kita sangat mendukung, ini merupakan satu program movement terhadap women empowerment juga gitu. Kita sangat menyadari bahwa saat ini tingkat kekerasan yang berbasis gender di Indonesia terutama itu cukup tinggi, dan ini merupakan satu kekhawatiran buat kita juga gitu ya. Di olahraga di mana kita predominantly itu dilakukan oleh laki-laki, dan kita bekerja sama dengan Inspire Academy di mana kita juga memberikan semacam arahan-arahan bagi anak-anak untuk bagaimana bisa memiliki pendidikan karakter, untuk bagaimana bisa memperlakukan wanita itu bahwa memberikan respek yang lebih terhadap wanita gitu. Jadi merupakan hal yang penting juga buat kita ke depannya. Jadi tadi saya bilang tidak hanya sisi teknis, tapi juga pembentukan karakter, kemudian juga dari sisi sosialnya juga kita dapat ya, bahwa ini satu gerakan yang memang tentunya akan positif ke depannya, bagaimana anak-anak bisa lebih menghargai ibu mereka, bagaimana mereka bisa menghargai mungkin teman-teman wanita atau mungkin kakak adik mereka yang wanita, bagaimana cara memperlakukan mereka dengan segala kesopanan dan kehormatannya juga gitu. Itu sesuatu yang kita sudah bentuk, dan itu merupakan prinsip yang memang kita akan jalankan di Sulut United Football Academy. Jadi Sulut United ini benar-benar ingin mengembangkan sampai ke bidang-bidang yang lain, juga sudah kerjasama dengan Inspire untuk sepak bola wanita, ada Football Academy untuk junior. Jadi benar-benar sudah mengarahkan untuk masuk ke Liga 1 ya. Iya. Nih kembali lagi ke tim utama ya Pak, Sulut United. Apa tujuan dan harapan Bapak ke depan untuk Sulut United? Kalau tujuan ya mungkin kalau ditanya ya, semua tim di Liga 2 mungkin tujuannya sama. Ya, bagaimana kita bisa promote atau naik level ke Liga 1. Saya yakin itu semua. Tapi mungkin
Yang berbeda adalah caranya kita menggapai tujuan kita, gitu kan. Jadi mungkin kita saat ini memiliki program-program baik itu SUFA maupun dari SUJL misalnya ya. Tapi kita juga sudah memiliki blueprint bagaimana kita bisa mengembangkan cara bermain kita untuk selalu kompetitif. Paling tidak itu dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa gaya bermain kita itu kompetitif, paling tidak untuk kita bisa bersaing dengan di top 4 di wilayah kita. Kalau kita sudah memiliki tim yang kompetitif, otomatis peluang juga bisa lebih baik. Nah itu makanya kita selalu take it step by step. Ya, jadi kalau kita breakdown, the ultimate goals-nya adalah lolos ke Liga 1. Kalau kita breakdown lagi per pertandingan, kita gimana cara kita bisa memaksimalkan pertandingan dan menang pertandingan. Jadi kita memang harus selalu breakdown step by step gitu kan. Ini semua sebuah proses yang membutuhkan waktu juga, tidak ada yang instan. Tidak ada jalan pintas di sini, kita harus lalui prosesnya. Jadi, dan modal musim lalu kita gagal di 8 besar itu semoga juga bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kita berkembang untuk di kemudian hari. Oke, nah bicara soal tujuan, harapan, apa sih gebrakan yang sudah dilakukan oleh Sulut United sehingga bisa mencapai tujuan dan harapan tersebut? Waduh, gebrakan nih ya. Yes. Berat banget nih bahasanya gebrakan nih. Kalau gebrakan sih mungkin nggak terlalu banyak ya, karena kita sudah memiliki program-program ya, kita sudah memiliki blueprint kemana kita mau membawa klub ini ke depannya gitu kan. Mungkin kalau dari sisi pergerakan yang disesuaikan dengan dinamika sepak bola itu, kita memiliki head coach yang baru saat ini, yaitu head coach Jaya Hartono. Tentunya pertimbangannya adalah dia juga sudah memiliki kredibilitas baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Ya, jadi di level pemain pun dia sudah berkompetisi dari Suratin, kemudian dia juga sempat berkompetisi dari Liga juga sampai bermain di Timnas. Kemudian dari sisi kepelatihan dia juga sudah pernah megang U16 di Jatim, sempat megang klub juga sampai asisten Timnas juga dia gitu. Jadi dia sudah melalui semua jenjang dari sisi sepak bola sebagai pelatih maupun pemain. Itu yang kita harapkan bisa mentransfer knowledge-nya dia itu ke pemain-pemain kita untuk lebih bisa step up lagi ke depannya. Gitu. Jadi itu mungkin gebrakan yang saya harapkan bisa memberikan warna tersendiri bagi Sulut United untuk kita bisa fokus dan berkompetisi di musim 2022 ini. Oke, itu dia. Mungkin gebrakannya lebih ke memperkuat timnya. Mulai dari pelatih. Kalau untuk pemain sendiri, gebrakan yang dilakukan mungkin setelah memperkuat pelatihnya, dari pemain-pemain mungkin ada sedikit-sedikit yang dilakukan, hal baru apa? Kalau hal baru sih enggak ya. Artinya apa? Artinya kita sudah berkaca dari skuad kita yang musim lalu, ya kita sudah melakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut kita tinggal ibaratnya melengkapi kekurangan-kekurangan kita di mana, itu yang kita lengkapin. Dan yang kedua mungkin lebih kepada perkembangan dari sisi SUFA itu sendiri. Jadi kita untuk musim ini kita sudah ada 5 pemain dari level akademi kita di SUFA yang kita pilih untuk bisa latihan bersama tim utama gitu. Jadi memang ini juga satu gebrakan di mana tidak banyak klub yang percaya kepada pemain-pemain muda. Tapi kita justru sebaliknya, kita sangat mengencourage untuk bagaimana kita bisa bertumbuh dan di saat yang bersamaan kita juga bisa mengembangkan talenta-talenta muda kita untuk kedepannya siap menggantikan pemain-pemain yang mungkin sudah senior. Jadi itu yang sifatnya keberlanjutan ke depan, dan kita juga akan lebih banyak menggunakan talenta-talenta muda yang asli Sulawesi Utara ke depannya gitu mungkin. Benar-benar. Ini sangat-sangat yang Virgi suka karena mengembangkan potensi itu bukan sesuatu yang gampang. Betul. Dan mempercayakan kepada benar-benar orang lokal Sulawesi Utara, apalagi yang di usia muda itu sesuatu yang harus kita apresiasi sih. Benar. Nah, selain itu Virgi juga mau tanya untuk target jangka panjang dan mungkin target jangka pendek dari Sulut United.
Kalau target tadi ya, mungkin sudah saya sebutkan kalau target utamanya adalah kita mungkin bisa lolos, mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan bisa musim ini. Tapi kalau tidak, mungkin kita bisa paling tidak mempersiapkan dan membentuk klub kita untuk squad kita untuk lebih kuat di musim depan. Kalau untuk jangka panjang, mungkin yang pertama terkait dengan AFC Club Licensing kita. Kita sedang mencoba untuk proses kita mendapatkan sertifikasi license untuk AFC, di mana untuk mendapatkan license tersebut itu membutuhkan verifikasi yang cukup ketat sifatnya, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi keuangan. Jadi kita juga mau memastikan bahwa sebagai klub profesional kita juga memiliki manajemen keuangan yang baik. Ya, karena itu merupakan salah satu indikator bahwa kita sebuah klub profesional harus bisa memanage keuangan dengan baik. Nah, itu kedepannya adalah terkait dengan AFC license, dan yang kedua adalah mengintegrasikan Sulut United Football Academy dengan Sulut United Club itu sendiri gitu. Untuk kedepannya mereka mempersiapkan. Jadi kita tuh tidak akan pernah kehabisan talenta-talenta supply pemain yang sifatnya udah dari pembentukan proses internal kita sendiri. Nah, ini mungkin sudah ada beberapa klub besar yang memiliki konsep yang sama ya, seperti misalnya Persebaya gitu. Mereka memiliki internal competition mereka sendiri, tapi itu dibentuk sudah berpuluh-puluh tahun, membutuhkan waktu. Ya kita mungkin terlambat, tapi tidak pernah ada kata terlambat menurut saya. Kita walaupun ini langkah kecil, tapi langkah kecil ke depan. Nah, itu yang mudah-mudahan jangka panjangnya kita juga bisa memiliki satu program usia muda yang sustainable, dan kedepannya bisa kita integrasikan dengan tim utama Sulut United. Iya, karena kalau Virgi rasa kalau misalnya orang Sulut United memiliki AFC license, oke, orang akan mengundang sponsorship, partnership untuk bekerja sama dengan Sulut United, dan itu akan semakin mengembangkan Sulut United. Iya, pastinya ya. Jadi memang apabila kita sudah certified dengan AFC license, tentunya juga dari sisi kredibilitas kita akan semakin dilihat oleh sponsor-sponsor yang mungkin yang pemain-pemain besar gitu ya. Karena bagaimanapun aspek partnership dan juga aspek komersial ini merupakan salah satu hal yang bagian dari siklus sepak bola ya, atau bagian dari bisnis sepak bola juga gitu ya. Kita sangat menyadari bahwa saat ini kita sebagai klub baru ini mungkin fanbase-nya belum terlalu besar ya. Jadi mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita mengembangkan partnership ini untuk terus menjadi suatu hubungan yang membentuk hubungan yang baik antara partnership dan juga dengan fanbase, untuk ke depannya kita bisa lebih mengembangkan lagi fanbase kita terutama di Sulawesi Utara. Itu karena memang semuanya sangat berkaitan dengan fanbase yang lebih banyak. Kita juga secara klub akan lebih terasa secara komersial, karena misalnya pembelian merchandise misalnya, atau pembelian jersey misalnya ya, atau mereka akan lebih support untuk datang nonton ke kelabat, untuk nonton langsung. Nah, kita juga masuk revenue dari tiket misalnya. Jadi semuanya berkaitan ya, baik dari sisi partnership, komersial sampai kepada fanbase. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan kita sangat menyadari PR kita ke depan, dan kita akan tetap terus fokus membangun ekosistem sepak bola yang sehat, yang balance juga antara fanbase dan klub di kemudian hari. Iya, karena fanbase yang benar itu bukan cuma yang kayak huha itu di mensupport tim saat di lapangan, tapi fanbase ini sangat membantu sebenarnya. Apalagi dengar-dengar Pak, musim ini udah bisa home away ya? Iya, jadi dari Kongres kemarin saya kebetulan hadir. Memang untuk jadwal masih belum diketok palu resminya kapan, tapi kemungkinan di Agustus. Tapi sudah diinformasikan bahwa kemungkinan penonton itu diperbolehkan. Nah, tapi kapasitasnya mungkin masih harus dibatasin ya, nggak 100%, mungkin sekitar 50% atau mungkin 70%, saya masih belum tahu. Tapi ini satu hal yang positif menurut saya, karena
bermain sepak bola tanpa penonton itu rasanya hambar ya. Seperti apa? Seperti kulit tanpa kacang. Iya kan? Tanpa kacang atau Sayur tanpa garam mungkin gitu ya. Ya, jadi rasanya kayak hambar mungkin ya. Nah ini karena memang status kita juga sudah mengarah ke endemi sekarang, di mana kita juga sudah banyak vaksin, sudah pada booster semua. Nah ini juga kita ngobrol udah nggak pakai masker lagi kan, gitu kan. Itu juga karena memang perkembangan dari vaksin dan lain-lain gitu kan, kita sangat mensyukuri itu. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan kita mudah-mudahan musim depan sudah bisa bertanding dengan ditemani oleh para penonton, para fanbase dari Sulut United ini nih. Makanya kita tunggu nih kedatangannya nanti para fans Sulut United untuk dukung kita selalu dong. Ayo Yes. fans datang Fans, untuk yes. dukung Sulut United. Nah, dalam waktu dekat ini ada yang namanya SUJL. Nah, itu juga kan sudah bisa datang ya untuk melihat langsung. Sudah rencananya yang ini ya, mungkin terkait dengan Sulut United Junior League ini kemungkinan kita akan launching dalam waktu dekat. Ini di mana kita akan menyelenggarakan kompetisi. Saat ini baru 2 kelompok umur, mungkin di U12 dan U18 kalau nggak salah, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya ini seiring dengan berkembangnya anak cabang dari Sulut United Football Academy, kita juga tentunya akan lebih menambah kelompok umur, mungkin ada yang U10 juga akan masuk, U10, U12, lalu di bawahnya ada mungkin ada U15 atau U16, baru ke U18. Nah, jadi intinya adalah bagaimana tadi ya kita bisa menjadikan ini sebagai wadah untuk mengembangkan skill dari anak-anak, dan tentunya juga didukung dengan sistem kepelatihan yang baik juga gitu. Tadi mungkin saya agak lupa saya mention sedikit mengenai sistem kepelatihan, bahwa usia muda dengan kepelatihan itu sifatnya saling menopang. Gitu. Artinya kita punya talent, kita punya anak-anak, orang tua mempercayakan anaknya ke SUFA misalnya gitu. Kita juga mau meyakinkan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik dari sisi sepak bolanya. Karena apa? Karena memang untuk usia muda itu diatur dengan sangat jelas dan sangat detail di FIFA Handbook untuk for grassroots gitu ya. Nah, untuk seorang pelatih bisa mentranslate itu atau mengeluarkan itu dalam bentuk pelatihan itu butuh sertifikasi atau lisensi ke depannya, dan ini merupakan sesuatu yang bagian dari program kita untuk lebih memberdayakan para pelatih-pelatih lokal juga gitu. Jadi memang semuanya sangat berkaitan. Selain juga kita menggunakan talenta dari anak-anak muda, tapi kita juga menggunakan talenta SDM, pelatih-pelatih tentunya dari asli Sulut, dari Sulut. Dari Sulawesi Utara. Oke. Iya. By the way, ngomong-ngomong soal banyak hal dari tadi, perkembangan Sulut United benar-benar terasa itu di media sosial ya Pak? Ya mungkin kita sudah bisa rasakan sendiri ya. Jadi sekali lagi mungkin momentumnya dari momentum yang kemarin kita bisa lolos, sekarang ini ekspektasi sudah mulai terbentuk ya dari para fans. Mereka juga banyak menyuarakan pendapat, aspirasinya juga melalui media sosial, terutama dari Facebook, kita juga ada dari Twitter, kita juga ada dari Instagram, kemudian ada YouTube juga. Ini kita ke depannya akan lebih aktif lagi dalam membina engagement dengan para fanbase gitu ya. Kita mau fans juga merasa dekat dengan kita, kita juga mau merasa fans juga kita mendengarkan aspirasi mereka ya. Untuk saat ini memang sudah zaman udah canggih ya, mereka sudah bisa menyalurkan aspirasinya dengan sangat mudah melalui jalur-jalur media sosial ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu Instagramnya, nanti mungkin bisa ditulis juga di link YouTube ya, di sini atau di sini gitu misalnya ya di akun Facebook. Editornya susah. Oh. Nah, kita akan sampaikan informasi-informasi resmi terkait dengan perkembangan Sulut United Football Club, Sulut United Football Academy, SUJL, dan juga store tentunya ya. Kalau memang nanti buat musim depan jersey kita itu juga akan tersedia. Jadi kita minta juga teman-teman antusias untuk ya mendukung Sulut dengan tentunya mendapatkan merchandise ataupun jersey misalnya gitu ya.
harus dong nonton Sulut United pakai jersey kan membanggakan. Iya. Apalagi jersinya kan yang warnanya tuh Wah, ini masih rahasia dulu nih, biar surprise nanti nih. Jadi untuk SU fans bisa pantau perkembangan, bagaimana latihan, bagaimana Sulut United sekarang lewat sosial media tentunya. So dari tadi orang ngobrol panjang, chit chat tentang Sulut United, Sufa dan semuanya. Ternyata Sulut United ini perkembangannya sangat-sangat membanggakan sebenarnya dan mempersiapkan diri yang benar-benar mulai dari pelatih, pemain, anak-anak usia dini, semuanya sudah disiapkan dengan baik dan dari tim sendiri sudah sangat percaya dengan Sulut United untuk lebih baik lagi tentunya pada musim ini. Amin. Oke, jadi mungkin terakhir dari saya ya, saya mungkin mengucapkan terima kasih buat para stakeholders ya, tidak hanya fans tapi juga dari sisi Pemkot, ya, Pemda, Asprof, Askot, Askap dan lain-lain, semua stakeholders yang terkait sudah mendukung Sulut United selama ini, dan juga saya mohon dari teman-teman support dan dukungannya agar supaya klub kebanggaan kita ini bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan untuk lolos ke Liga 1 di musim ini. Itu mungkin dari saya. Oke, sebelum orang akan tutup, Ya. orang akan gimana tuh tagline-nya? Tagline-nya biasanya gini, saya bilang Torang Sulut United, kita bilang Bagejo gitu ya. Oke ya, mungkin Bisa. saya kasih ini ya, aba-aba ya. Oke, siap ya semua ya? Siap. Oke, siap kalau gitu. Torang Sulut United, Bagejo. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.